apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Terkena busur panah di kepala, korban penyerangan geng motor di Makassar yang dirawat di rumah sakit akhirnya meninggal dunia. Diterjang hujan dan angin kencang, sebuah tenda hajatan pernikahan di Kabupaten Maros rusak. Seekor ular piton sepanjang 5 meter yang bersembunyi di saluran air di Kecamatan Bacu Kiki, Kota Makassar, dievakuasi petugas pemadam kebakaran. Kami mulai dari Makassar. Korban penyerangan geng motor yang sebelumnya dirawat di rumah sakit karena terkena anak panah di bagian kepala akhirnya meninggal dunia Senin malam. Motif penyerangan karena aksi balas dendam namun salah sasaran. Korban penyerangan 6 orang pelaku dengan menggunakan anak panah pada Rabu pekan lalu akhirnya meninggal dunia pada Senin malam. Korban bernama Ardiansyah berusia 18 tahun menghembuskan nafas terakhir setelah mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Polri Bayangkara, Makassar. Terkait kasus ini, polisi telah menangkap 4 dari 6 orang pelaku penyerangan. Sementara 2 pelaku lainnya masih dalam pengejaran polisi. Polisi juga menyita anak panah lengkap dengan pelontarnya. Dari hasil pemeriksaan, penyerangan tersebut dilatar belakangi balas dendam karena sehari sebelumnya rekan pelaku dikeroyok oleh rekan korban. Mereka kemudian merencanakan penyerangan. Ardiansyah menjadi korban salah sasaran karena tidak mengetahui peristiwa sebelumnya. Keempat pelaku yang sudah kita amankan, 1 dewasa, 3 masih tergolong di bawah umur, misalnya anak. Sekolah Pak? Pelajar, ketiga-tiganya pelajar. Ya, kemudian yang 1 buruh harian. Dari hasil pemeriksaan, pelaku utama yang melakukan penggusuran inisial MA mengakui bahwa yang bersangkutan menembakkan busurnya kepada korban. Adapun motif daripada kejadian ini adalah karena balas dendam, di mana sebelumnya dari kelompok yang jadi korban ini melakukan penyerangan dan kemudian dibalas dengan penyerangan kembali, akhirnya ada terjadi korban kekerasan. Sebelum meninggal dunia, korban sempat menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Polri Bayangkara. Setelah disemayamkan di rumah duka di Jalan Abu Bakar Lambogo, Kecamatan Makassar, jenazah korban akhirnya dimakamkan. Akibat perbuatannya itu, seorang pelaku yang berusia dewasa bakal dijerat pasal 170 KUHP dengan ancaman kurungan 12 tahun penjara. Sementara 3 pelaku yang masih di bawah umur dijerat dengan Undang-Undang Pidana Anak berhadapan dengan hukum. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Seorang oknum polisi yang bertugas di Polres Parepare diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT kepada istrinya. Diduga KDRT tersebut terjadi pada tahun 2020 hingga bulan April 2023. Sebuah rekaman video memperlihatkan adanya bekas kekerasan pada tubuh korban AA yang diduga dilakukan Bribtu AZ, seorang anggota Polres Parepare pada Senin 27 November 2023. AA diduga mengalami kekerasan dalam rumah tangga oleh suaminya, Bribtu AZ. Kasus KDRT kini sedang bergulir di Pengadilan Negeri Kota Parepare. Menurut pengacara korban, kasus KDRT oknum kepolisian tersebut sudah memasuki persidangan keempat, yaitu tahapan pemeriksaan saksi dan korban. Untuk persidangan berikutnya, pada Desember mendatang, akan digelar sidang dengan agenda tuntutan. Dirinya dibanting 2 kali sesuai dengan fakta persidangan pada saat saksi korban diperiksa di Pengadilan Negeri Parepare. Nah, itu ada berapa kali Pak dilakukan kekerasan dalam rumah tangga?
setelah saya pelajari, selain bukti-bukti karena saya kuasanya, ada mulai dari tahun 2020 sampai 30 April, kurang lebih 10 kali kekerasan dalam rumah tangga. Itu di rumah semua tuh apa Pak? Dulu kekerasan itu ada yang di Kota Pindrang, ada di Kota Pare. Tapi istri tidak pernah melapor sebelumnya? Pernah dia melapor, tapi selalu dimediasi oleh institusi untuk bagaimana baiknya lah. Tapi setelah dimediasi karena ibunya juga dianiaya, terpaksa dia langsung melapor ke Polda Sulawesi Selatan. Bribtu AZ yang menikahi korban pada 25 November 2019 itu diduga melakukan KDRT di Kota Parepare dan Pindrang. Korban sudah beberapa kali melaporkan perbuatan suaminya itu ke Polres Parepare dan berhasil dimediasi. Namun saat ini kasus KDRT tersebut ditangani Polda Sulsel. Pelaku diduga juga melakukan penganiayaan kepada ibu mertua. Suwardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Sebuah video terkait tenda hajatan pernikahan di Maros yang rusak setelah diterjang angin kencang yang disertai hujan deras viral di media sosial. Beruntung meski sempat terjadi kepanikan, namun tak ada korban jiwa pada peristiwa ini. Acara pernikahan pun tetap berlangsung dengan khidmat. Video amatir warga merekam detik-detik sebuah tenda resepsi hajatan pernikahan di Jalan Poros Maros, Makassar di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros diterjang angin kencang yang disertai hujan deras sehingga membuat sebagian tenda rusak. Para tamu yang berada di dalam tenda panik dan berusaha menghindari tiang tenda yang nyaris roboh akibat kencangnya tiupan angin. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Resepsi pernikahan tetap berlangsung dengan khidmat. Menurut seorang warga, sejak 2 hari terakhir, sejumlah daerah di Sulawesi Selatan memang dilanda hujan deras dan angin kencang yang disertai dengan petir. Ya, 2 hari terakhir ini Pak, Makassar dan Maros itu dilanda hujan. Hujannya itu bukan hanya hujan ya, tapi disertai angin dan juga guntur gitu di sini. Anginnya kencang juga ya Pak? Ya kencang juga sih Pak. Bahkan saya sempat lihat di medsos itu Pak, ada sebuah tenda itu kayaknya di daerah Makassar itu diterjang angin Pak. Itu wilayahnya perbatasan Maros Makassar? Iya, perbatasan antara Maros dan Makassar. Itu tenda apa Pak? Tenda yang kalau saya lihat di medsos itu tenda pengantin dan sempat itu diterjang angin itu beberapa tamu yang datang di sana itu sempat panik. Kayak gitu. Berdasarkan prediksi BMKG Sulawesi Selatan, musim penghujan mulai melanda sebagian wilayah Sulawesi Selatan pada pertengahan bulan November 2023. Sementara puncak musim hujan diperkirakan akan terjadi pada awal bulan Januari 2024 mendatang. BMKG juga mengimbau kepada masyarakat agar selalu berhati-hati dan waspada terhadap potensi bencana saat musim penghujan. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros. Aksi solidaritas untuk para jurnalis di jalur Gaza, Palestina digelar di Kota Makassar. Dalam kegiatan itu, mereka juga menghimpun donasi untuk Palestina. Koalisi Jurnalis Sulawesi Selatan untuk jurnalis di jalur Gaza, Palestina menggelar aksi solidaritas untuk Gaza di tepi Jalan Andi Pangeran Petarani, Kota Makassar pada Senin malam. Para jurnalis berorasi dan membawa spanduk bertuliskan aksi solidaritas untuk Gaza, serta membakar lilin mengelilingi poster dan foto-foto jurnalis yang menjadi korban kekejaman Zionis Israel. Para jurnalis mendorong agar kasus tewasnya 57 jurnalis dan beberapa jurnalis yang hilang pasca kejadian serangan di Gaza dibawa ke pengadilan internasional. Mereka juga mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menyelamatkan warga sipil di Palestina dan turun tangan dalam menghentikan perang. Puluhan jurnalis Sulsel ini juga meminta perlindungan dan dukungan penuh bagi para jurnalis di Gaza saat melakukan peliputan, agar rekan-rekan mereka dapat mengabarkan kondisi terkini dari Palestina.
Himpunan Jurnalis Indonesia bersama Aliansi Jurnalis Independen, ada juga Ikatan Jurnalis Indonesia, serta Pewarta Foto Indonesia, ada juga Ruang Perempuan Jurnalis bersama-sama hari ini menggelar aksi solidaritas untuk teman-teman kita bersama jurnalis yang ada di jalur Gaza. Aksi ini kami harap didengar seluruh pihak. Kami mendorong agar pembunuhan 57 teman-teman jurnalis serta kasus hilangnya beberapa jurnalis pasca kejadian serangan di Gaza didorong sampai ke pengadilan internasional. Aksi yang digelar ini bekerja sama dengan lembaga donasi yang juga melakukan penggalangan dana untuk korban perang di jalur Gaza. Raisa Habu melaporkan dari Makassar.